Sejarah Nusantara menyimpan banyak kerajaan yang namanya tercatat, namun kisahnya tidak pernah benar-benar lengkap. Banyak kerajaan yang dikenal dari catatan kuno Tiongkok. Kita mulai dari Kerajaan Kalingga. Kalingga dikenal lewat sosok Ratu Shima dan hukum yang sangat tegas. Namun, wilayah kekuasaan kerajaan ini masih menjadi perdebatan hingga sekarang. Catatan tentang Kerajaan Kalingga lebih banyak berasal dari sumber catatan dinasti Tang di Tiongkok. Dalam catatan itu, Kerajaan Kalingga digambarkan sebagai kerajaan dengan sistem hukum yang keras, di mana kejujuran menjadi nilai utama. Di sisi lain, peninggalan fisiknya sangat terbatas. Dari sinilah banyak pertanyaan bermula. Kenapa Kerajaan Kalingga tidak meninggalkan banyak prasasti? Hingga hari ini, para sejarawan belum sepakat di mana tepatnya pusat Kerajaan Kalingga berada. Ada yang menempatkannya di Jawa Tengah, ada pula yang mengaitkannya dengan pesisir utara Jawa. Minimnya bukti fisik membuat Kalingga menjadi salah satu kerajaan yang namanya jelas tercatat, tetapi wujud nyatanya masih menjadi tanda tanya besar. Jika kamu memiliki beberapa informasi tentang Kerajaan Kalingga, silakan tulis di kolom komentar. Selanjutnya kita ke Kerajaan Tulang Bawang. Apakah kamu pernah mendengar nama kerajaan ini? Ya, kerajaan ini memang pernah ada, namun Kerajaan Tulang Bawang tidak banyak meninggalkan jejak fisik. Menurut sejarah, Kerajaan Tulang Bawang adalah salah satu kerajaan Hindu tertua di Nusantara yang terletak di wilayah Lampung. Diperkirakan berdiri sekitar abad keempat Masehi, dengan pusatnya di sekitar aliran sungai Tulang Bawang, dekat Menggala dan Pagar Dewa. Dalam catatan Tiongkok dikenal sebagai Tolang Pohwang dan Celi Poci. Kerajaan ini makmur dari perdagangan lada hitam, namun perlahan meredup karena berkembangnya kekuatan Sriwijaya pada abad ke-7 Masehi. Sumber bukti fisik keberadaan Kerajaan Tulang Bawang adalah Prasasti Palas Pasemah dan Prasasti Hara Kuning di Lampung Utara. Sebuah bukti adanya Kerajaan Tulang Bawang pasca penaklukan oleh Kerajaan Sriwijaya. Siapakah di antara kalian yang berasal dari daerah tersebut? Bisa jadi salah satu keturunan langsung dari Kerajaan Tulang Bawang. Silahkan tulis di kolom komentar ya. Sekarang kita beralih ke kerajaan yang lokasinya masih di sekitar Kerajaan Sriwijaya. Namanya Kerajaan Panai. Sebagai kerajaan Buddha kuno di pesisir timur Sumatera Utara, abad ke-11 sampai 14, yang lokasinya diperkirakan di sekitar kawasan percandian Padang Lawas, sekitar lembah Sungai Panai dan Barumun, kerajaan ini kaya hasil bumi seperti kapur barus dan emas, serta merupakan bagian dari jaringan perdagangan maritim kuno dan mungkin saja bawahan dari Kerajaan Sriwijaya. Peninggalannya berupa candi-candi Buddha yang masih bisa ditemukan seperti Candi Bahal. Pernahkah kamu mengunjungi candi ini? Hal yang membuat kerajaan ini diduga memiliki hubungan dengan Kerajaan Sriwijaya adalah prasasti Tanjor oleh Rajendra Chola I tahun 1030 Masehi. Kerajaan Chola adalah kerajaan dari India Selatan yang menginvasi Sriwijaya. Kerajaan Panai ini dikenal sebagai kerajaan yang sangat makmur, bagian dari jalur perdagangan kuno, menjadi bukti kekayaan dan peradaban maju di Sumatera Utara pada masa lalu. Apakah kamu berniat untuk mengembalikan masa kejayaan ini di Sumatera Utara? Tulis di kolom komentar. Selanjutnya kita ke Kerajaan Kutai Martadipura. Terkadang banyak yang salah persepsi tentang kerajaan ini. Sering menyebutnya sebagai Kerajaan Kutai Kartanegara atau keduanya adalah sama. Kamu salah. Kutai Martadipura berdiri pada abad ke-4 Masehi, sedangkan Kutai Kartanegara berdiri pada abad ke-13 Masehi. Kerajaan yang dikenal berdasarkan prasakti Yupa adalah Kutai Martadipura, pusat pemerintahan awal di Muara Kaman, tempat penemuan Yupa. Poin pentingnya adalah kerajaan Kutai Martadipura ini ditaklukkan oleh Kutai Kartanegara sekitar tahun 1635 di bawah pimpinan Aji Pangeran Anum Panji Mendapa, menyatukan wilayah tersebut dan menjadi cikal bakal Kesultanan Kutai Kartanegara ing Martadipura. Jadi, apakah sekarang sudah cukup tercerahkan? Bisa banget didiskusikan di kolom komentar ya. Selanjutnya kira-kira kita bahas kerajaan apa lagi? Atau ingin bahas pariwisata peninggalan kerajaan terdahulu? Atau warisan budaya apa yang belum pernah diangkat ke topik pembahasan namun sangat layak untuk kita bahas di video selanjutnya? Follow dan ikuti terus channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.